Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Yonikasari dengan NPM A1G020162. Nah, saya dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai bumi. Adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah teori terbentuknya bumi, komponen bumi, dan bagian bumi. Yang pertama yaitu teori terbentuknya bumi. Nah, sebelum kita mengetahui teori-teori mengenai terbentuknya bumi, kita harus mengetahui apa itu bumi. Bumi adalah salah satu planet di tata surya atau sistem matahari yang terdapat di dalam galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti atau The Milky Way atau juga disebut dengan kabut putih. Di dalam tata surya, bumi memiliki kedudukan atau urutan nomor 3 dari matahari, yang dimana bumi juga merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Nah, teori terbentuknya bumi yang pertama yaitu teori Big Bang. Berdasarkan teori Big Bang, proses pembentukan bumi pada awalnya terjadi ribuan atau puluhan tahun yang lalu, yang dimana alam semesta memiliki massa dan massa jenis yang sangat besar. Dan kemudian, reaksi inti menyebabkan massa tersebut mengalami ledakan dan mengembang dengan sangat cepat sehingga menghindari pusat ledakan. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa teori Big Bang dalam proses pembentukan bumi dibagi menjadi 3. Yang pertama, awalnya bumi merupakan planet yang homogen dan belum mengalami pelapisan atau perubahan unsur. Yang kedua, proses pembentukan pelapisan struktur bumi diawali dengan diferensiasi, yaitu material besi yang berat jenisnya lebih besar akan tenggelam, sedangkan material besi yang berat jenisnya lebih rendah akan bergerak menuju ke permukaan. Yang ketiga, bagian bumi dibagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama inti luar, yang kedua inti dalam, yang ketiga ada mantel luar, yang keempat ada mantel dalam, yang kelima ada kerak bumi. Nah, perubahan yang ada di bumi terjadi akibat perubahan iklim dan cuaca. Yang kedua ada teori kabut Kant-Laplace. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre de Laplace. Nah, dalam teori ini dikemukakan bahwa di jagat raya terdapat sebuah gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula. Gaya tarik-menarik antar gas ini kemudian membentuk sebuah kabut yang sangat besar dan berputar dengan sangat cepat. Dalam proses perputarannya, material kabut bagian khatulistiwa mengalami perpecahan atau terpisah dan kemudian memadat karena proses pendinginan. Nah, bagian yang terpisah atau terpecah inilah yang kita sebut dengan planet-planet dalam tata surya. Yang ketiga ada teori planetesimal. Teori planetesimal dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Pada teori ini dikemukakan bahwa awal mulanya bumi sudah terdapat ada materi asal, atau di dalam galaksi sudah ada yang namanya materi asal. Nah, pada suatu ketika matahari asal ini didekati oleh bintang besar yang menyebabkan penarikan pada tubuh matahari. Akibat tenaga penarikan tersebut terjadilah ledakan-ledakan yang hebat. Kemudian gas ledakan ini keluar dari atmosfer matahari lalu mengembun dan membeku berupa atau menjadi padatan atau benda padat yang kita sebut dengan planet di dalam tata surya, salah satunya planet bumi. Yang ketiga ada teori pasang surut gas. Teori pasang surut gas dikemukakan oleh Huygens dan Jeffreys. Dalam teori ini dikemukakan bahwa ada bintang besar yang mendekati matahari dengan jarak yang pendek. Nah, akibatnya terjadi pasang surut pada tubuh matahari pada saat matahari dalam keadaan berbentuk gas. Nah, jika ada matahari
Maaf, maksudnya jika ada bintang yang besar atau masanya besar juga dengan matahari, maka matahari tersebut akan membentuk gunung-gunung gelombang raksasa pada tubuh matahari akibat gaya tarik dari bintang tersebut. Nah, gunung-gunung tersebut akan mencapai ketinggian yang luar biasa dan akan membuat cekungan yang panas, dan akhirnya gunung-gunung tersebut pecah dan menjadi pecahan-pecahan yang kita sebut dengan planet-planet. Yang kelima ada teori bintang kembar. Teori bintang kembar dikemukakan oleh R.A. Ledlitton. Nah, di dalam teori ini dikemukakan bahwa galaksi merupakan kombinasi dari dua bintang kembar. Nah, salah satu bintang ini meledak yang kemudian menyebabkan banyak pecahan yang menyebar. Dan satu bintang yang tidak meledak memiliki gaya gravitasi yang kuat sehingga bintang-bintang yang meledak tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak. Nah, bintang yang tidak meledak ini kita sebut dengan matahari, dan bintang yang meledak ini kita sebut dengan planet-planet yang mengelilingi bumi. Adapun materi yang kedua akan saya sampaikan adalah komponen bumi. Nah, di dalam komponen bumi terdapat ekosistem. Ekosistem itu sendiri merupakan suatu kesatuan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, hubungan ini sangat mempengaruhi antara keduanya. Dan ekosistem terdapat di berbagai belahan bumi. Ekosistem ini dapat berupa ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain sebagainya. Dan komponen bumi dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu komponen biotik dan kedua komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di bumi, contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta makhluk mikroskopik seperti bakteri dan amuba. Yang kedua yaitu komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang fungsinya menjaga kestabilan dan keseimbangan ekosistem. Contoh dari komponen abiotik yaitu udara, air, kelembapan, keasaman tanah, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bagian bumi. Baiklah, bagian bumi yang pertama yaitu ada litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling luar, terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 70 km di atas permukaan bumi. Nah, litosfer ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan paling luar bumi yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Nah, di kerak bumi ada yang namanya tanah, yang dibagi menjadi tanah humus, pasir, tanah vulkanik, tanah gambut, dan lain sebagainya. Yang kedua ada selimut bumi. Selimut bumi merupakan lapisan batuan padat yang mengandung silikat dan magnesium. Fungsinya melindungi bagian bumi, dan bagian ini terdapat di bawah kerak bumi. Yang ketiga ada inti bumi. Inti bumi dibagi menjadi 2, ada inti luar yang berupa zat cair dan inti dalam yang berupa zat padat. Nah, di dalam litosfer ada tanah. Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak tertutup air dan terdiri dari beberapa lapisan termasuk mineral dan bahan organik. Adapun siklus tanah, yang pertama, tanah merupakan hasil dari pelapukan batu, yaitu yang pertama akibat perubahan iklim dan cuaca, batu mulai mengikis dan mulai tumbuh tanaman kecil sehingga akar-akarnya masuk ke dalam tanah untuk mempermudah dalam proses pembentukan tanah. Selanjutnya yang ketiga, mulai ada tumbuhan-tumbuhan yang besar dan makhluk-makhluk hidup, namun hanya bagian-bagian tertentu atau makhluk tertentu yang dapat hidup. Dan pada siklus terakhir, pohon dan makhluk hidup mulai ada sehingga pada proses pelapukan batuan,
menjadi semakin mudah sehingga tanah lebih mudah dihasilkan. Yang kedua ada batuan. Berdasarkan kejadiannya, batuan dibagi menjadi 3 bagian atau 3 golongan, yaitu yang pertama ada batuan beku atau batuan magma. Batuan ini merupakan batuan yang terbentuk akibat pembekuan cairan magma, baik itu berada di atas maupun di dalam permukaan bumi. Contohnya granit, granodiosit, diorit, andesit. Yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen atau endapan merupakan batuan yang terbentuk akibat air, angin, dan es yang mengikis permukaan batuan dan hasil kikisannya dipindahkan ke tempat lain. Contohnya tanah liat dan pasir. Yang ketiga batuan metamorf atau batuan malihan. Batuan ini terbentuk akibat adanya perubahan sifat karena tekanan suhu yang tinggi maupun tekanan yang berat. Yang kedua yaitu hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Hidrosfer merupakan bahasa yang diambil dari bahasa Inggris yaitu hidrosfer. Hidro berarti air dan sfer berarti bulatan atau lingkup. Jadi hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi atau bagian yang berwujud air, contohnya sungai, laut, danau, pantai, dan air udara atau uap udara yang ada di udara. Nah, di dalam hidrosfer juga terdapat macam-macam siklus hidrosfer atau siklus hidrologi. Yang pertama ada siklus pendek, yang kedua ada siklus sedang, yang ketiga ada siklus panjang. Yang ketiga yaitu atmosfer. Atmosfer adalah kumpulan gas-gas yang mengelilingi bumi pada segala sisinya. Atmosfer bersifat aktif atau bergerak, dapat dimanfaatkan dan dapat mengembang. Nah, atmosfer ini terbagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama ada troposfer, yang kedua ada stratosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang kelima eksosfer. Baiklah, yang pertama yaitu troposfer berada pada ketinggian 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi. Nah, di tempat ini juga atau lapisan ini juga tempat terjadinya fenomena alam dan juga sebagai tempat pembentukan awan, petir, dan pelangi. Yang kedua, stratosfer. Stratosfer berada pada ketinggian 12-50 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini bersuhu dingin dan hanya ditempati oleh ozon atau hanya ditempati lapisan ozon. Nah, lapisan ini berfungsi sebagai pemantulan gelombang radiasi ultraviolet yang sangat berbahaya jika terkena kulit. Yang ketiga, mesosfer. Mesosfer berada pada ketinggian 50-80 km. Nah, pada lapisan ketiga ini terjadi penurunan suhu yang sangat signifikan, seperti 0,4 derajat Celcius pada setiap 100 meter. Nah, mesosfer ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda luar angkasa, perubahan cuaca, dan iklim. Yang keempat ada termosfer. Termosfer adalah lapisan ionisasi partikel-partikel yang memberikan efek perambatan dan pemantulan dari gelombang radiasi atau gelombang radio, baik itu gelombang radio berfrekuensi rendah maupun frekuensi tinggi. Nah, di sini juga tempat munculnya aurora, perubahan suhu, kemudian bermuatan listrik, pemantulan gelombang radio. Yang terakhir yaitu eksosfer. Eksosfer berada pada ketinggian lebih dari 700 sampai 190 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan terluar dari bumi yang fungsinya sebagai tempat pemantulan refleksi cahaya matahari. Yang terakhir yaitu siklus terbentuknya petir, angin, dan pelangi. Pada kotak yang pertama atau gambar yang pertama itu siklus terbentuknya petir. Awal mulanya awan bermuatan netral, yaitu bermuatan positif dan negatif, dan tanah bermuatan positif. Kemudian awan berubah menjadi terpisah muatannya,
yaitu ada muatan positif dan muatan negatif. Dan yang terakhir, awan hanya tersisa muatan negatif yang di sini sangat berlawanan dengan tanah yang bermuatan positif. Nah, negatif bertemu positif akan menghasilkan petir. Selanjutnya, siklus angin. Siklus angin di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada angin darat dan angin laut. Angin darat awal mulanya yaitu udara naik ke atas, yang kemudian udara dingin menggantikan, yang akhirnya akan menghasilkan angin darat. Yang kedua, angin laut. Angin laut ini terjadi pada siang hari, yang dimana udara panas naik, kemudian udara dingin menggantikan, terus berputar sehingga menghasilkan angin laut. Selanjutnya, siklus terbentuknya pelangi. Pelangi terbentuk dari pembiasan air hujan, dibantu dengan cahaya matahari dan memantul sehingga membentuk pelangi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.